Tepat di tengah upaya ASEAN menjaga stabilitas kawasan, ketegangan antara Thailand dan Kamboja kembali memuncak. Kali ini bukan sekedar insiden minor di perbatasan, namun eskalasi militer yang menempatkan ASEAN pada ujian berat. Pada akhir Mei 2025, sebuah gesekan kecil terjadi sekitar wilayah Changbok, dekat Candi Preah Vihar, sebuah situs bersejarah yang sejak Perang Dingin telah menjadi sumber sengketa. Kontak senjata singkat antara pasukan Thailand dan Kamboja menyebabkan satu tentara Kamboja tewas dan membuka babak baru konflik. Perjalanan cepat menuju kebrutalan, artileri BM-21, udara F-16, dan saling serang melibatkan puluhan korban jiwa dalam hitungan hari. Sementara Kamboja mengecam keras agresi Thailand dan menyiapkan gugatan ke Mahkamah Internasional. Thailand bersikukuh menyelesaikan sengketa secara bilateral tanpa pihak ketiga. Penolakan Thailand membuka jalan bagi kebuntuan diplomasi regional, sebuah sinyal bahwa jalan menuju perdamaiannya tertutup, setidaknya untuk saat ini. Situasi cepat memburuk ketika Thailand dilaporkan melancarkan serangan udara ke wilayah dekat Candi Preah Vihar, sementara Kamboja membalas menggunakan roket. Wilayah perbatasan itu menjadi ladang pertempuran, menyebabkan setidaknya 32 hingga 43 orang tewas dan mengusir lebih dari 140.000 warga sipil dari rumah, memperparah krisis kemanusiaan dan sosial di dua negara tetangga. ASEAN yang sama ini bergantung pada prinsip non-intervensi dan diplomasi tertutup gagal menghentikan kekerasan. Meski beberapa negara seperti Malaysia dan Laos menyerukan pengendalian diri dan menawarkan mediasi, pendekatan ini tak bergerak cepat di tengah kekerasan yang sudah mengancam stabilitas kawasan. Thailand secara eksplisit menolak mediasi ASEAN atau negara ketiga, termasuk dari Malaysia yang menjabat sebagai ketua ASEAN dan tengah mendorong dialog damai. Sikap Thailand ini menandakan eskalasi penuh disiplin diplomatik. Rintisan lembaga ASEAN yang sama ini dianggap tertib tapi kini kehilangan makna. Siapa yang paling terdampak dari kemacetan ini? Ribuan warga sipil terjebak dalam perang. Sebanyak 300.000 orang terlantar atau mengungsi. Rumah dan infrastruktur rusak parah, rumah sakit dan sekolah ditutup. Tidak hanya persoalan politik, tapi juga krisis kemanusiaan dan sosial yang dibiarkan membesar. Politik domestik turut memperburuk situasi. Di Thailand, krisis politik muncul usai kebocoran rekaman pembicaraan antara Perdana Menteri suspensi Paetongtarn Shinawatra dan Hun Sen. Hal ini memicu keluarnya partai penting dari koalisi pemerintahan dan makin memperkeruh stabilitas internal Bangkok. Ketika pemerintah melemah, retorika nasionalisme diafrikasikan dan militer mengambil alih kendali atas respon keamanan. Sementara itu di Kamboja, Perdana Menteri Hun Manet memanfaatkan konflik ini untuk menegaskan kredibilitas politiknya di tengah transisi kekuasaan dari ayahnya Hun Sen. Penegakan kedaulatan menjadi simbol legitimasi kekuasaan yang sedang dibangun. Satu ketegangan dengan dampak besar adalah sikap internasional. PBB mengadakan sidang darurat, sementara kekuatan besar seperti Amerika Serikat, China, dan Uni Eropa menyerukan genjatan senjata dan pelindungan warga sipil. Namun diplomasi global tak mampu menggantikan ketulusan resolusi regional karena Thailand menolak intervensi pihak luar kecuali bilateral. Pertemuan di Kuala Lumpur pada akhir Juli mendesak solusi gencatan senjata pasca mediasi oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan tekanan perdagangan dari Presiden Trump akhirnya menciptakan kesepakatan tanpa syarat. And during the trade, I said, I'm not going to do any trade deal unless you guys settle your differences. And we got it settled in 24 hours. Meskipun batal dianggap sementara, baik Bangkok maupun Phnom Penh sepakat untuk bertemu langsung dan menjalin mekanisme militer pengendalian konflik untuk mencegah eskalasi mendadak lagi. Tapi perjanjian itu rapuh. Penolakan Thailand terhadap mediasi ASEAN, kombinasi dengan narasi nasionalis di kedua negara, serta kekerasan simbolis seperti tuduhan penggunaan bom kluster membawa ketegangan tetap tinggi. Hate speech anti-Kamboja di media sosial Thailand dan diskriminasi terhadap pekerja migran Kamboja memperburuk hubungan warga negara kedua sisi perbatasan. Lebih kritis, para analis menyebut bahwa konflik ini mengancam kredibilitas ASEAN dalam mengelola perselisihan antar anggota.
Model konsensus dan diplomasi tertutup sudah tak mempan mengatasi eskalasi militer yang dipicu politik domestik dan tekanan ekonomi. Potensi konflik ini bukan sekedar dua negara, tetapi juga indikasi bahwa ASEAN bisa menjadi bingkai retoris tanpa kapasitas operasional yang kuat. Perdagangan bilateral yang mencapai 3,9 US dollar pada 2024 kini terganggu. Presiden Trump menggunakan ancaman tarif 36% untuk menekan pihak berseteru mencapai gencatan senjata. Keterlibatan ekonomi global menunjukkan bahwa konflik lokal bisa mengguncang rantai pasok kawasan, sementara investor mengkhawatirkan ketidakpastian geopolitik yang makin nyata. Apa yang terjadi selanjutnya beresiko memicu efek domino. Sengketa wilayah baru mungkin bermunculan. Tekanan sosial menyebar ke negara tetangga ASEAN, dan kebergantungan kepada kekuatan eksternal seperti China dan Amerika Serikat meningkat. Jika ASEAN tak mampu menyusun mekanisme resolusi yang cepat dan efektif, misalnya menghidupkan Dewan Tinggi ASEAN, maka integrasi regional bisa runtuh tak cuma secara retorik, tapi juga nyata. Kini ASEAN dihadapkan pada dua pilihan penting, mempertahankan tatanan diplomasi lama atau mereformasi struktur untuk menghadapi realitas kekerasan bilateral yang melampaui elit diplomasi. Jika Thailand tetap menolak mediasi dan Kamboja tetap bersikukuh pada jalur hukum internasional, ASEAN mungkin hanya menjadi saksi dari kehancuran solidaritas regional yang selama ini dianggap diwariskan dari kesetaraan dan saling menghormati. Dalam bayang konflik ini, dunia menatap, apakah ASEAN bisa menghindar dari bom geopolitik di tengah perbatasannya sendiri? Ataukah yang muncul justru era baru persaingan kekuatan di dalam kawasan yang tak lagi bisa dibendung oleh strategi diam tanpa tindakan nyata?